Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iin Indriawati dari kelas Biologi A semester 3 dengan NIM 1908106026 akan menjelaskan mengenai siklus hidup Ascomycota dan juga Basodiomycota untuk mengetahui perbedaan siklus hidup dari keduanya. Siklus hidup Ascomycota. Mula-mula hifa berbeda jenis saling berdekatan. Nah, kemudian hifa betina akan membentuk ascogonium dan juga hifa jantan yang membentuk antheridium. Nah, masing-masing ini memiliki inti yang haploid. Dari ascogonium akan tumbuh trikogen, yaitu saluran yang menghubungkan antara ascogonium dan juga antheridium. Kemudian melalui trikogen tersebut, antheridium akan pindah dan masuk ke dalam ascogonium sehingga terjadi plasmogami. Kemudian ascogonium ini tumbuh membentuk sejumlah hifa ascogonium yang dikaryon. Nah, pertumbuhan terjadi karena pembelahan mitosis antara inti tetapi tetap berpasangan. Selanjutnya, pada Ascomycota yang memiliki badan buah, kumpulan hifa ascogonium yang dikaryotik ini membentuk jalinan kompak yang disebut ascocarp. Ujung-ujung hifa pada ascocarp ini membentuk ascus dengan inti haploid dikaryotik. Nah, di dalam ascus terjadi karyogami yang menghasilkan inti diploid. Di dalam ascus terdapat 8 buah spora, di mana spora terbentuk di dalam ascus sehingga disebut spora ascus. Spora ascus dapat tersebar oleh angin. Nah, jika jatuh di tempat yang sesuai, spora ascus akan tumbuh menjadi benang hifa yang baru. Nah, di sini terdapat catatan ya, bahwasannya di dalam ascus terdapat 8 buah spora karena 2 inti diploid melakukan pembelahan meiosis, kemudian menghasilkan 4 inti haploid. Setiap haploid akan membelah secara mitosis sehingga setiap ascus terdiri dari 8 buah spora. Selanjutnya ada siklus hidup dari Basidiomycota. Spora yang dihasilkan oleh adanya Basidium atau Basidiospora mempunyai suatu sifat haploid serta tumbuh membentuk hifa-hifa yang bersekat. Tiap sekat tersebut berinti satu, ada yang sebagai hifa jantan serta juga ada hifa betina. Apabila keduanya bertemu akan terjadi plasmogami atau pencampuran plasma sel serta juga akan terbentuk sel hifa yang dikaryotik atau 2 inti. Selanjutnya, hifa itu lalu akan terus berkembang serta kemudian membentuk suatu miselium yang masih sifatnya itu dikaryotik sehingga akan terbentuk tubuh buah Basidioscrap yang terbentuk di setiap payung. Basidioscrap tersebut akan menghasilkan basidium yang terdapat pada lapisan yang disebut dengan hymenium. Di tempat seperti itulah kemudian akan terjadi suatu karyogami yang merupakan suatu persatuan antara 2 inti menjadi satu. Kemudian inti tersebut akan mengalami sebuah pembelahan meiosis di dalam membentuk 4 spora yang disebut dengan sebutan Basidiospora dan demikian seterusnya. Nah, setelah kita menyimak video, kita dapat mengetahui perbedaan antara siklus hidup Ascomycota dan juga Basidiomycota.